seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih, kembali kita berada dalam renungan malam ini. Mari sebelum kita mendengarkan, kita akan berdoa. Gembala yang baik Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini kembali kita boleh mendengar firman Tuhan yang boleh menyadarkan kami, mengingatkan kami, siapakah kami ini. Karena Bapa, kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, memberikan pengertian pada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan biarlah di malam yang indah ini, kita bersama-sama akan menikmati firman Allah yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Puji Tuhan, inilah hal-hal yang mengingatkan kepada kita. Kalau kita bisa, kita dapat banyak hal, bisa melakukan banyak hal, bisa mendapatkan banyak hal, kita harus sadari siapa kita. Kita ini hanya tanah liat, tapi semua itu kita dapat dari Allah. Karena itu bersyukurlah untuk kita mengerti yang membuat kita tidak menjadi sombong. Dalam Alkitab dikasihkan contoh kepada kita. Saya ambil dari kitab Daniel pasal yang keempat. Daniel pasal 4 menceritakan seorang raja yang meninggikan diri. Ya. Kita baca saja Daniel pasal 4. Daniel pasal 4, saya bacakan mulai ayat yang ke-28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia,
dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, di sini kita belajar Nebukadnezar, kalau dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam Daniel pasal 4 ini menceritakan, dia sudah mendapatkan mimpi untuk dia tidak menyombongkan diri. Tapi dalam ayat yang kita baca mulai ayat yang ke-28 tadi dikatakan semuanya terjadi atas Nebukadnezar sebab setelah lewat 12 bulan. Jadi peristiwa ini terjadi 1 tahun kemudian setelah Nebukadnezar mendapat mimpi tentang dia yang akibat menyombongkan diri akan menjadi tinggal tunggul. Pohon yang dikatakan tinggal tunggulnya saja. Nah, setelah lewat 1 tahun, disinilah terjadi peristiwa itu. Waktu Nebukadnezar berjalan di atas istananya, di atas suatu rumahnya, istananya dikatakan. Raja itu berkata, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi kita lihat di sini Nebukadnezar menyombongkan diri, seolah semuanya itu adalah hasil kerja dia. Dia boleh menjadi hebat, kerajaan Babel menjadi besar karena kekuatan kuasanya. Tapi kita lihat tadi dikatakan belum habis bicara ketika itu terdengar suara dari surga. Nah, jadi kita lihat di sini, kita harus menyadari kita ini bukan siapa-siapa. Kalau dalam 2 Korintus tadi kita baca, kita ini tanah liat. Jadi apa yang kita bisa itu semua berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Nah, karena itu kita perhatikan, hari-hari ini kita pun seringkali dibawa kepada keadaan yang demikian. Kesuksesan kita, keberhasilan kita seolah-olah karena kekuatan kita, karena kemampuan kita. Nah, inilah yang harus kita sadari akan diri kita supaya kita jangan sampai dijatuhi hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita. Seperti Nebukadnezar, selama 7 masa dia harus mengalami seperti lembu makan dari makanan yang diberikan dari rumput dan sebagainya. Ya, nah itu kita lihat Nebukadnezar, Raja Babel, orang yang tidak mengenal Allah, tapi dalam kebenaran Tuhan dia boleh mendapatkan orang-orang yang bisa memberikan pengertian pada dia. Tapi dikatakan itu berlalu. Ya. Nah, di sini kita kembali, kalau dalam 2 Samuel pasal 24, kita kembali membaca tentang Raja Daud. Ya. Raja Daud kena hasutan untuk melihat kebesarannya. Kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 24, kita baca dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Jadi kita lihat di sini Daud, dia merasa wah, dia hebat nih, sudah berhasil. Jika dikatakan hitung semua ya rakyat yang ada pada dia, dari Dan sampai Beersheba. Datang peringatan dari panglimanya. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Yoab mengingatkan, kenapa engkau masih mau menghitung? Padahal Tuhan sudah memberikan semuanya itu. Tapi akhirnya karena perintah dari raja, Yoab melakukan juga.
Tapi setelah mendapat hasil, kita baca dalam ayat yang ke-19. Ayat yang ke-8 saya mulai ya. Setelah mereka menjelajahi seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem. Setelah lewat 9 bulan dan 20 hari, lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang senjata pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Jadi cukup banyak. Tapi setelah mendengar laporan itu di dalam ayat yang ke-19, ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Puji Tuhan, Daud menyadari juga akhirnya kesalahannya untuk mengetahui kebesaran kerajaannya. Tapi untuk itu kita mengerti ada hal yang harus ditanggung oleh Daud. Kalau kita baca ayat selanjutnya, maka ada 3 pilihan yang diberikan pada Daud untuk apa yang dia ingin tahu tentang kebesarannya. Ya. Jadi kita lihat, perhatikan di sini. Kita mengerti, seperti dalam 2 Korintus pasal 4 tadi, kita baca semua itu dari Tuhan. Kita ini hanya tanah liat yang dipercayakan. Saudara dan saya bisa berhasil, bisa sukses, bisa melakukan ini dan itu semua karena dari Tuhan. Pelajaran dari kebenaran ini adalah jangan kita sampai meninggikan diri kita. Jangan kita merasa karena kitalah. Ya. Jadi hari-hari ini inilah bahaya yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita merasa kita yang kuat, kita yang hebat. Tuhan tolong untuk kita bisa merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat itu, sehingga Dia yang akan meninggikan kita pada waktunya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan lagi firman Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami meninggikan diri kami, menyombongkan diri kami. Keberhasilan kami adalah karena kekuatan kami. Tapi setelah kami mendengar firman Tuhan, kami mengerti bahwa semua yang kami boleh berhasil, yang buat kami berhasil adalah karena Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan ampuni kami buat kesombongan kami, kalau seringkali kami mengambil kemuliaan itu daripada-Mu untuk diri kami. Biarlah Engkau saja yang kami muliakan selalu. Kadang kami tahu semuanya berasal daripada-Mu. Terpuji namanya Bapa, biarlah ini ingatan buat kami semua sebagai jemaat Tuhan untuk menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Syosami bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantai Kosta. Haleluya. Gerejaku adalah rumah